Apa kabar sahabat mitos atau fakta? Para penghuni tanah Nusantara, maupun para penghuni jagat raya, dimanapun Anda berada. Sebelum menikmati dan melanjutkan tayangan ini, ada baiknya kita saling berbagi dengan subscribe channel ini. Komen di bawah untuk meninggalkan opini. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi, karena akan ada video baru menanti. Versi 1, Ki Gede Sebayu. Kota Tegal merupakan penjelmaan dari desa yang bernama Tegal. Kira-kira tahun 1530, telah nampak kemajuannya dan termasuk wilayah Kabupaten Pemalang yang mengakui kerajaan Pajang. Ki Gede Sebayu adalah saudara dari Raden Benowo dan menurut silsilah Wangsa Reksonegoro, Ki Gede Sebayu putra dari Ki Ageng Wunut, cucu dari Batara Katong Bupati Ponorogo yang masih memiliki hubungan dengan dinasti Majapahit. Ki Gede Sebayu pergi ke arah barat dan sampai di tepian Sungai Gung. Melihat kesuburan tanahnya, tergugah dan berniat bersama penduduk meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas lahan serta membuat saluran. Daerah yang sebagian besar merupakan tanah ladang tersebut kemudian dinamakan Tegal. Atas keberhasilan usahanya memajukan pertanian dan membimbing warga masyarakat serta menanamkan rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ia diangkat menjadi pemimpin dan panutan warga masyarakat. Oleh Bupati Pemalang, kemudian dikukuhkan menjadi sesepuh dengan pangkat Juru Demung atau Demang. Pengangkatan Ki Gede Sebayu menjadi pemimpin dilaksanakan pada perayaan tradisional setelah menikmati panen padi dan hasil pertanian lain di bulan Purnama, tanggal 15 Sapar tahun 1580 yang bertepatan dengan hari Jumat Kliwon. Dalam perayaan juga dikembangkan ajaran agama dan budaya yang mempengaruhi kehidupan masyarakat pada waktu itu. Hari, tanggal dan tahun Ki Gede Sebayu diangkat menjadi pemimpin ditetapkan sebagai hari jadi Kota Tegal. Keberhasilan Ki Gede Sebayu terlibat dengan semakin luasnya lahan pertanian melimpah, tidak saja mencukupi kebutuhan sendiri tetapi dapat diperdagangkan ke daerah lain. Pengumpulan hasil pertanian untuk daerah lain dipusatkan, sehingga terbentuklah pasar. Keramaian yang terjadi antara warga masyarakat yang menjajakan dengan para pembeli mendorong penduduk untuk mendirikan perkampungan yang dekat dengan kebutuhan pokok. Penghuni penduduk semakin membengkak dan berkembang pula kebudayaannya sehingga terbentuklah kota. Muara Sungai Gung yang merupakan pelabuhan dalam kegiatan perdagangan, ramai disinggahi para pedagang dari luar daerah. Muara Sungai Gung menjadi pelabuhan pada waktu itu adalah Muara Sungai Gung sebelah barat, yang sekarang disebut Muara Tua. Dalam perkembangan pelabuhan dipindahkan ke Muara Sungai Gung sebelah timur, yaitu Pelabuhan Tegal yang disebut Kalibacin. Adanya dua muara Sungai Gung menunjukkan bahwa kota Tegal waktu itu merupakan delta yang dibatasi oleh dua aliran sungai. Dalam urusan perniagaan, banyak suku bangsa dan mancanegara yang kemudian menetap di Tegal, sambil mengembangkan ajaran agama dan kebudayaan. Kebudayaan yang paling berpengaruh pada waktu itu adalah kebudayaan Islam. Penduduk asli Tegal menerima kebudayaan Islam, namun masih mempertahankan kebudayaan daerah. Bentuk kesenian pada waktu itu merupakan paduan antara kesenian Hindu dan Islam, misalnya sintren dan lais, wayang, rabana Jawa. Setelah meninggal, Ki Gede Sebayu dimakamkan di Desa Danawarih Kecamatan Balapulang, Kabupaten Daerah Tingkat 2 Tegal, yaitu di makam Wangan Jimat. Di dekat makam Ki Gede Sebayu terdapat pancuran air tempat untuk berwudhu. Usaha yang telah dirintis oleh Ki Gede Sebayu dilanjutkan oleh putranya yaitu Ki Gede Honggowono. Setelah meninggal, Ki Gede Honggowono dimakamkan di Dukuh Karangampel Slawi. Versi 2, Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat, yang bernama asli Retna Kencana, lahir sebagai putri dari Sultan Trenggana, penguasa Kesultanan Demak. Kesultanan Demak merupakan salah satu kerajaan Islam pertama dan paling berpengaruh di Jawa, dengan kekuasaan yang meliputi sebagian besar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Retna Kencana dibesarkan dalam lingkungan kerajaan yang syarat dengan pendidikan politik dan militer, mempersiapkannya untuk peran penting di masa depan. Pernikahan dan masa muda. Retna Kencana menikah dengan Sunan Hadiri,
seorang bangsawan dari Jepara yang juga dikenal sebagai Sultan Hadlirin. Pernikahan ini memperkuat hubungan antara Demak dan Jepara, dua kekuatan maritim utama di pesisir utara Jawa. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Sunan Hadiri dibunuh oleh Arya Penangsang, seorang bangsawan yang memiliki ambisi besar untuk menguasai Demak. Kematian Sunan Hadiri dan perlawanan. Kematian Sunan Hadiri menimbulkan gejolak besar di hati Retna Kencana. Arya Penangsang yang ambisius dan kejam menjadi musuh utama bagi Retna Kencana dan keluarganya. Tragedi ini mendorongnya untuk mengambil tindakan drastis. Setelah kematian suaminya, Retna Kencana kembali ke Jepara dan mengambil alih pemerintahan sebagai penguasa. Ia kemudian dikenal dengan gelar Ratu Kalinyamat. Pemerintahan Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat dikenal sebagai pemimpin yang kuat, tegas, dan bijaksana. Ia memusatkan perhatian pada pengembangan maritim dan pertahanan wilayahnya. Di bawah kepemimpinannya, Jepara menjadi salah satu pusat perdagangan dan kekuatan maritim yang dominan di pesisir utara Jawa. Ratu Kalinyamat juga dikenal karena kemampuan diplomatiknya dalam menjaga hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan tetangga dan pedagang asing. Pengembangan ekonomi dan militer. Ratu Kalinyamat memperkuat angkatan laut Jepara dan mengembangkan armada kapal yang mampu melindungi wilayahnya dari ancaman luar, termasuk serangan dari Portugis yang mencoba menguasai perdagangan di Nusantara. Ia juga mempromosikan perdagangan dengan bangsa asing seperti Tiongkok dan Arab, serta meningkatkan produksi lokal, terutama dalam bidang pertanian dan kerajinan. Perlawanan terhadap Portugis. Salah satu pencapaian terbesar Ratu Kalinyamat adalah perlawanan terhadap kekuatan kolonial Portugis yang berusaha menguasai perdagangan di wilayah Nusantara. Dalam beberapa catatan sejarah, disebutkan bahwa Ratu Kalinyamat mengirim armada lautnya untuk menyerang Portugis di Malaka. Meskipun serangan ini tidak sepenuhnya berhasil, tindakan berani tersebut menunjukkan tekad Ratu Kalinyamat untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Ratu Kalinyamat dan Tegal. Mitos legenda mengatakan bahwa Ratu Kalinyamat sering mengunjungi daerah-daerah di pesisir utara Jawa, termasuk Tegal. Tujuan kunjungannya adalah untuk memastikan bahwa daerah-daerah tersebut menghasilkan cukup bahan pangan untuk mendukung kerajaan. Tegal dikenal sebagai daerah yang sangat subur dan menghasilkan panen melimpah. Ratu Kalinyamat melihat potensi besar dalam pertanian di daerah ini. Peran Tegal sebagai lumbung padi. Di bawah pengawasan Ratu Kalinyamat, Tegal menjadi salah satu lumbung padi utama untuk wilayah kekuasaannya. Pertanian berkembang pesat dan hasil panen dari Tegal membantu mendukung ketahanan pangan kerajaan. Kesuburan tanah di Tegal membuatnya menjadi salah satu pusat produksi padi yang penting. Hal ini memungkinkan Tegal untuk berkontribusi besar terhadap ekonomi kerajaan. Pertemuan Ratu Kalinyamat dengan petani. Ada sebuah cerita rakyat yang mengatakan bahwa Ratu Kalinyamat pernah bertemu dengan seorang petani di Tegal. Petani tersebut mempersembahkan hasil panen yang melimpah kepada sang ratu. Terkesan dengan hasil panen yang melimpah dan tanah yang subur, Ratu Kalinyamat kemudian memberikan nama Tegal, yang berarti ladang atau sawah dalam bahasa Jawa. Nama ini mencerminkan potensi pertanian yang luar biasa di daerah tersebut. Mitos legenda yang mengelilingi nama Tegal. Salah satu legenda menyatakan bahwa kesuburan tanah di Tegal adalah berkat berkah dari Ratu Kalinyamat. Dalam kunjungannya, sang ratu memberkati tanah tersebut sehingga menjadi sangat subur dan menghasilkan panen yang melimpah. Masyarakat lokal percaya bahwa keberkahan ini masih berlanjut hingga saat ini, menjadikan Tegal sebagai salah satu daerah pertanian paling produktif di Jawa Tengah. Peran Ratu Kalinyamat sebagai pelindung. Selain itu, legenda juga menggambarkan Ratu Kalinyamat sebagai pelindung petani di Tegal. Dikatakan bahwa ia memberikan perlindungan dan dukungan kepada petani agar mereka dapat bekerja dengan aman dan tenang. Dalam beberapa cerita, Ratu Kalinyamat digambarkan sebagai sosok yang adil dan bijaksana, selalu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, termasuk para petani di Tegal. Pengaruh mitos legenda pada masyarakat Tegal. Legenda Ratu Kalinyamat masih hidup dalam budaya masyarakat Tegal. Nama Tegal
yang berarti ladang atau sawah selalu mengingatkan orang akan kesuburan dan potensi pertanian daerah ini. Cerita dalam acara kebudayaan. Cerita-cerita tentang Ratu Kalinyamat sering diceritakan kembali dalam berbagai acara kebudayaan dan upacara adat. Hal ini menjaga warisan sejarah tetap hidup dalam ingatan kolektif masyarakat. Acara seperti wayang kulit, seni tari, dan pertunjukan drama seringkali mengangkat kisah-kisah heroik dan penuh kebijaksanaan dari Ratu Kalinyamat. Penghormatan dalam upacara adat. Dalam berbagai upacara adat, Ratu Kalinyamat sering disebut dan dihormati sebagai tokoh penting yang berjasa bagi kesejahteraan Tegal. Masyarakat percaya bahwa dengan menghormati leluhur dan tokoh-tokoh penting, mereka dapat menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam. Peninggalan sejarah. Di beberapa tempat di Tegal, masih terdapat peninggalan sejarah yang dikaitkan dengan Ratu Kalinyamat, seperti situs-situs kuno dan tempat-tempat yang diyakini pernah dikunjungi oleh Sang Ratu. Situs-situs bersejarah. Beberapa situs bersejarah di Tegal dianggap sebagai tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh Ratu Kalinyamat. Tempat-tempat ini sering dikunjungi oleh masyarakat lokal dan wisatawan sebagai bagian dari ziarah budaya. Upacara ziarah. Masyarakat lokal sering mengadakan ziarah dan upacara di tempat-tempat tersebut untuk menghormati dan mengenang jasa-jasa Ratu Kalinyamat. Ziarah ini bukan hanya sekadar ritual tetapi juga bentuk penghargaan terhadap sejarah dan warisan budaya yang ada. Kesimpulan. Asal-usul nama Tegal yang dikaitkan dengan mitos legenda Ratu Kalinyamat menunjukkan betapa dalamnya hubungan antara sejarah, budaya, dan masyarakat lokal. Melalui cerita-cerita dan mitos legenda, kita dapat melihat bagaimana nama Tegal mencerminkan kesuburan tanah dan peran penting daerah ini dalam sejarah agraris Jawa Tengah. Warisan Ratu Kalinyamat tetap hidup dalam hati masyarakat Tegal, menjadikan nama Tegal tidak hanya sebagai penanda geografis tetapi juga simbol dari kemakmuran dan keberkahan. Bagaimana menurut Anda? Mitos atau fakta?